Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai sifat koligatif larutan. Oke, Bapak harap kalian bisa mengamati dan memperhatikan secara baik ya, agar materi yang Bapak sampaikan bisa kalian terima. Yang pertama, kompetensi dasar. Di sini ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua, membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, ini sudah kalian pelajari kan di kelas 10, apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Silakan kalian flashback catatan kalian. Oke, kemudian indikator. Di sini ada 13 indikator. Bisa kalian baca ya. Nah, ini yang harus kalian capai selama pembelajaran di bab 1 ini. Nah, kemudian ini fenomena yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Yang gambar pertama ini adalah sekumpulan orang yang bisa mengambang ya di Laut Mati. Nah, Laut Mati itu ada di mana? Ada di Mesir ya. Di sini kenapa dia bisa mengambang? Karena kadar garam pada laut ini sangat tinggi. Kemudian yang kedua, di sini ada pembuatan es krim. Nah, itu salah satunya juga bisa menggunakan teori dari sifat koligatif larutan. Kemudian ini air yang mendidih ya. Kemudian sama ketika orang menjemur pakaian. Oke, kita ambil contoh satu dulu. Oke, kita sudah mengamati tadi kan bagaimana pembuatan es putar dan hubungannya dengan sifat koligatif larutan, yaitu pada pembuatan es putar maka es batu yang suhunya itu 0 derajat Celcius kita tambahkan dengan garam ya, dengan suatu garam. Tujuan penambahan garam ialah untuk menurunkan titik beku larutan tersebut, untuk menurunkan titik beku dari si es batunya, sehingga titik beku es batu yang awalnya 0 derajat Celcius bisa turun menjadi -3, sehingga bisa membuat beku bahan es krim tersebut ya. Nah, ini tanpa menggunakan bantuan dari kulkas ya, seperti proses tadi. Oke, aspek sifat koligatif ada 4, yaitu penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, ketiga penurunan tekanan uap, dan keempat tekanan osmotik. Kita akan mempelajari penurunan tekanan uap dahulu. Oke, di sini contohnya pertama ialah saat menjemur pakaian. Nah, di sini air yang berada di pakaian tersebut bisa menguap atau bisa hilang. Kemanakah air tersebut pergi, dan kenapakah air tersebut bisa hilang dari pakaian saat dijemur? Dan apakah penguapan air tersebut bisa kita mati? Tentu jawabannya bisa dengan menutup aliran uap air, sehingga uap terperangkap terus di dalam bejana, sehingga kita bisa melihat uapnya seperti itu. Nah, tekanan uap adalah kecenderungan dari suatu molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya. Semua cairan memiliki kecenderungan untuk menguap, sehingga semua cairan akan memiliki tekanan uap. Itu ya. Nah, jadi cairan murni itu ada kecenderungan untuk menguap, ada kondisi yang terbuka. Nah, besarnya kemampuan molekul cairan untuk meninggalkan molekul cairannya pada keadaan ini disebut tekanan uap jenuh pelarut murni.
P atau P derajat ya. Jika ke dalam suatu pelarut murni dimasukkan suatu zat pelarut yang sukar menguap, maka proses pergerakan molekul-molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya menjadi terbatas, sehingga banyaknya molekul-molekul cairan yang menguap akan berkurang. Zat pelarut yang berwarna abu-abu akan menghalangi partikel pelarut yang akan menguap ke atas, sehingga jumlah partikel pelarut yang menguap sedikit. Contohnya misalnya kalian membuat mie kan, membuat mie itu kan kalian berarti merebus airnya dulu dong sampai mendidih, kemudian memasukkan mie dan telurnya misalnya. Nah, pada saat kondisi tersebut kalian perhatikan bahwa gelembung-gelembung uap air yang mendidih tersebut akan menurun kan. Nah, itu karena partikel zat pelarut, dalam hal ini mie dan telur, menghalangi penguapan seperti itu, sehingga menghalangi penguapan partikel zat pelarut. Nah, sehingga disimpulkan tekanan di atas larutan sama dengan tekanan di atas pelarut murni, atau tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan disebut penurunan tekanan uap jenuh, dilambangkan dengan delta P. Delta P itu sama dengan P0 P derajat dikurang P larutan. Nah, ini ya contoh pelarut murni, tekanan uap pelarut murninya segini. Kemudian ketika ditambahkan dengan zat pelarut yang non volatile yang tidak menguap, maka terjadi penurunan tekanan uap. Nah, hukum Raoult menyatakan tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut dengan tekanan larutan. Sehingga hubungan antara P larutan dengan fraksi mol pelarut dinyatakan dengan hukum Raoult. P larutan sama dengan XP dikali P0. Karena delta P sama dengan P0 min P larutan sama dengan P0 dalam kurung 1 min XP min fraksi pelarut, maka penurunan tekanan uap itu bisa dirumuskan juga dengan fraksi zat pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan jumlah partikel zat pelarut. Itu paham ya? Baik, sekarang kita lanjut kepada pembahasan penurunan titik beku larutan. Suhu pada zat cair mulai membeku disebut dengan titik beku atau freezing point. Dituliskan dengan TF. F itu kan freezing ya. T itu temperatur. Kemudian titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Pada suhu ini air berada dalam kesetimbangan cair padat pada diagram fasa. Oke, nanti kalian bisa mempraktekkan cara membuat es putar ya. Lanjut. Nah, ini diagram fasa perubahan zat cair padat. Oke, di sini terlihat ada ini ya. Ini pada diagram pada faktor suhu dan tekanan. Oke. Di sini berarti kalau semakin ke kanan suhunya berarti semakin naik ya. Suhunya semakin naik. Begitupun juga tekanan. Tekanan semakin ke atas berarti tekanannya semakin tinggi. Gitu ya. Nah, di sini ada dua titik. Ada dua garis ya. Yang pertama garis yang berwarna hitam, kemudian garis yang berwarna merah. Nah, untuk fasanya di sini dibagi menjadi 3. Ini saya anggaplah fasa 1, ini fasa 2, kemudian ini fasa 3. Fasa kedua itu adalah fasa padat. Fasa pertama fasa cair. Oke, sebelum lanjut saya jelaskan dulu ya. Ini kan suhu kan semakin ke kanan kan semakin tinggi ya. Nah, semakin ke kiri berarti semakin rendah. Berarti karena di sini suhunya semakin turun, maka di sini kan pasti dalam bentuk padat ya. Kalau suatu larutan itu pada suhu yang rendah pasti dia berwujud padat. Kemudian pada suhunya semakin tinggi berarti di sini fasanya cair. Nah, di bawah fasa 3 ini ialah fasa gas gitu ya. Karena kan wilayahnya dia lebih semakin tinggi lagi. Nah, itu akan berubah menjadi gas. Tapi di sini tidak kita singgung karena hubungannya dengan titik beku larutan saja.
Nah, kemudian ini garis transisi kesetimbangan fasa pelarut. Oke, jadi yang hitam ini dia berhubungannya dengan pelarut. Oke ya. Sedangkan yang warna merah garis kesetimbangan larutan. Nah, ini buat larutan. Oke, ada alasannya kenapa diletakkan yang pelarut ini di sebelah kanan ya, kemudian larutan sebelah kiri. Kita lihat. Nah, kalau kita tarik garis ke bawah, itu adalah titik beku pelarut, yaitu sebesar 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk larutan, titik bekunya kan pasti lebih rendah daripada 0 derajat. Maka dia digambarkan garisnya itu warna merah, ya kan, sebelah kiri ya. Nah, itu menandakan bahwa dia lebih rendah daripada titik bekunya si air. Berarti ini kan minus. Nah, inilah yang disebut dengan delta TF. Delta TF itu adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Oke, lanjut penurunan titik beku larutan. Di sini kita lihat. Di sini ada air, kemudian di sini urea, glukosa. Nah, di sini air sama juga ini ya. Sebenarnya ini 1 kilo air juga. Nah, ini titik bekunya 0 derajat Celcius. Ketika ditambahkan urea, maka titik bekunya turun jadi minus 0,18. Kemudian ketika ditambahkan lagi molnya urea, maka dia semakin menurun titik bekunya. Nah, karena kan sesuai dengan hukumnya tadi ya, semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan, maka titik beku larutan akan semakin menurun. Nah, ketika glukosa sama-sama 0,1 kan di sini, nah dia memiliki titik beku yang sama ya. Hal ini bisa disebabkan yang pertama karena molnya itu sama, kemudian yang kedua karena mereka ini sama-sama larutan non elektrolit, seperti itu. Kemudian penurunan titik beku. Nah, bisa dirumuskan dengan ini ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu. Pengaruh penambahan zat terlarut non volatile itu artinya yang tidak mudah menguap pada pelarut. Titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut murni. Ya, kesimpulan yang pertama. Maka titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut murni. Oke, kemudian terjadi penurunan titik beku sebesar, nah ini untuk menghitung penurunan titik beku ya. Itu delta TF sama dengan TF derajat dikurang TF. Penurunan titik beku atau delta TF juga bisa dihitung dengan rumus M dikali KF, di mana M itu adalah molalitas larutan dan KF itu tetapan penurunan titik beku molal. Nah, ini sama seperti penurunan tekanan uap ya. Jadi memang nanti tergantung apa yang diketahui di soal, kalian pakai yang mana. Kemudian kenaikan titik didih larutan. Oke, sekarang kita lanjut ke kenaikan titik didih larutan. Suatu cairan yang ditempatkan pada suatu sistem terbuka akan dipengaruhi oleh dua buah tekanan. Yang pertama, tekanan yang berasal dari dalam sistem cairan, dalam kurung tekanan uap. Kemudian yang kedua, tekanan yang berasal dari luar sistem atau tekanan udara luar. Oke, di sini kenaikan titik didih larutan dilambangkan dengan delta TB ya. B itu artinya kan boiling bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di sini T itu kan suhu, B itu boiling, berarti kan titik didih. Sekarang apa yang dimaksud dengan mendidih? Oke. Jika ke dalam sistem cairan ditambahkan kalor atau energi. Kalor atau energi itu berarti dari sini ya, dari api yang menyala. Maka tekanan uap sistem akan meningkat hingga suatu saat akan melewati nilai tekanan udara pada lingkungannya. Nah, itu dia. Tekanan uapnya akan meningkat hingga suatu saat akan melewati tekanan pada lingkungannya. Suatu keadaan di mana tekanan uap sistem lebih besar dari tekanan uap lingkungan, itulah yang disebut dengan mendidih. Nah, jadi pada suhu di mana nilai P sistem tepat lebih besar daripada nilai P lingkungan disebut dengan titik didih. Paham ya?
Oke, sekarang kita biar lebih paham kita amati percobaan berikut ini. Oke, ini misalnya kita pakai pelarutnya adalah air. Kita pakai massa yang paling besar. Kemudian di sini kita menggunakan zat larutnya suprosa ya. Kita pakai dulu misalnya 5 gram deh. Kita mulai. Nah, ini hot ya. Karena kita akan melihat titik didih larutannya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nilai KB dan KF-nya ya. Nilai KB dan KF, kemudian ini titik didih air 100 derajat Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius. Oke, kita lihat ternyata terjadi kenaikan sekitar 0,1 sampai dengan 0,4 derajat Celcius ya. Oke, kita lihat mikro level reaksinya. Yang warna oranye ini adalah partikel zat larut, sedangkan yang warna biru pelarut. Bagaimana partikel zat larut menghalangi penguapan dari partikel pelarutnya. Nah, sedangkan kita coba lagi percobaan yang kedua jika masanya kita naikkan. Oke, tadi untuk percobaan yang pertama suhunya 0,1 ya. Ini juga tetap KB nya 0,51, KF nya 1,86. Nah, ternyata kenaikan suhunya itu sekitar 0,6. Kalau tadi bisa sampai 0,7 ya, berarti lebih besar ya. Artinya semakin banyak zat larut maka titik didihnya pun juga semakin besar. Nah, seperti ini. Semakin banyak zat larut yang menghalangi partikel pelarut untuk menguap. Gitu, sehingga menyebabkan titik didih semakin tinggi. Oke. Titik beku pun juga sama. Misalkan kita pakai ya sama ya seperti ini ya, supaya perbandingannya juga sama. Ini kita langsung buat 10 derajat Celcius saja. 10 gram. 10 gram massa zat larut. Berarti nanti untuk perhitungannya kalau untuk titik beku kita pakai KF-nya ya. Kalau untuk titik didih nanti untuk perhitungannya kita pakai KB-nya. Nah, kalau menggunakan alat ini sudah langsung diketahui penurunan titik bekunya berapa. Cuman nanti untuk mendapatkan nilai ini kita harus dengan perhitungan. Ya, harus dengan perhitungan. Nanti akan menggunakan data KF-nya. Oke. Nah, ini didapatkan titik bekunya itu minus 0,2, berarti turun ya sekitar 0,2. Seperti ini mikro level reaksinya. Nah, seperti itu ya. Partikel zat larut juga menghalangi untuk proses terbentuknya endapan ya pada pelarut. Oke, tentunya kalau masanya lebih rendah lagi juga titik bekunya juga akan berbeda pastinya. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut, diagram fasa perubahan cair gas. Nah, itu sama seperti tadi. Di situ kan wilayah cair, di situ wilayah gas. Karena suhunya semakin naik kan. Nah, yang itu transisi kesetimbangan fasa pelarut. Yang di sebelah kanannya ini adalah untuk larutan. Pelarut. Oke, kita tarik garis ke bawahnya. Di sini saya ditarik, ada garis ke bawah. Mungkin hilang ya. Saya buat garisnya. Nah, itu 0 derajat. Kalau ini untuk larutan seperti ini. Nah, itu disebut dengan delta TB. Nah, tadi kan titik didih pelarut murni kan 100 derajat Celcius ya. Nah, kalau untuk titik didih larutan itu pasti lebih tinggi dari 100 derajat Celcius, maka dia letaknya di sebelah kanan. Kalau tadi untuk titik beku larutan dia letaknya di sebelah kiri dari pelarut karena dia semakin minus kan. Sampai situ paham ya. Nah, ini untuk menghitung delta TB nya seperti itu. Sampai sini paham.
Oke, pengaruh penambahan zat larut non-volatil pada pelarut. Titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut murni. TB larutan lebih besar daripada titik didih pelarut murni. TB derajat. Terjadi kenaikan titik didih sebesar, nah ini rumusnya, delta TB sama dengan TB min TB derajat. Kenaikan titik didih merupakan sifat koligatif karena nilainya berbanding lurus dengan jumlah partikel semua zat larut dalam larutan. Konsentrasi larutan dinyatakan dengan besaran molalitas. Sehingga rumusnya delta TB juga bisa dihitung dengan delta TB sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih molal yang tadi itu Bapak tunjukkan. Oke. Nah, jadi sampai sini sudah mulai paham ya. Jadi penambahan, maka dari itu kan sifat koligatif larutan dari awal disebut dia yang sifatnya hanya bergantung terhadap penambahan jumlah partikel. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tekanan osmotik. Oke, tekanan osmotik ini salah satunya digunakan atau aplikasi penggunaannya pada cairan infus, gitu ya. Nah, mengapa cairan infus dapat bisa mengalir ya ke dalam tubuh manusia? Nah, itu ada hubungannya dengan tekanan osmotik. Oke. Di sini sudah dijelaskan cairan infus bagi pasien menggunakan larutan natrium klorida 0,9%. Nah, larutan NaCl 0,9% memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik larutan dalam sel darah merah. Pada kondisi ini, sel-sel darah merah mampu mempertahankan kandungan air normalnya. Nah, jadi tekanan osmotiknya sama. Nah, ini penjelasannya. Jika konsentrasi larutan di luar sel lebih besar atau hipertonik, air di dalam sel berosmosis ke luar sel. Sel mengkerut dan akhirnya mati. Nah, misalnya cairan infus itu konsentrasinya lebih besar, maka air yang ada di dalam sel tubuh manusia itu bisa tertarik ke luar sehingga sel mengkerut dan akhirnya mati. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, konsentrasi larutan di luar sel sama dengan di dalam sel, isotonik, sehingga sel darah mampu mempertahankan kandungan air normalnya. Nah, ini kondisinya seimbang, gitu ya. Sehingga sel darah merahnya dia masih dalam keadaan baik. Sedangkan yang ketiga, konsentrasi larutan di luar sel lebih kecil, hipotonik, sehingga air di luar sel berosmosis ke dalam sel. Nah, sel akhirnya mengembang dan akhirnya pecah. Seperti itu. Jadi kalau di sini airnya keluar mengkerut, kalau di sini seimbang sehingga dia bisa mempertahankan sel. Kemudian yang ketiga, lebih banyak air yang masuk sehingga sel darah merahnya itu bisa pecah. Oke, berarti kondisi mana yang ada di infus itu? Berarti kan yang isotonik ya. Ini percobaannya, videonya agak rusak. Oke, di sini menggunakan pipa U namanya. Ini pipa U. Di sini diberikan membran semi permeable. Perhatikan titik-titik merahnya ya. Di sebelah kiri titik merahnya lebih banyak, berarti konsentrasinya dia lebih besar dibandingkan di sebelah kanan. Oke. Nah, bisakah kalian bayangkan kira-kira larutan airnya nanti akan bergerak kemana?
Apakah dari hipotonik ke hipertonik atau dari hipertonik ke hipotonik. Nah, ini partikel larutan terlarut yang akan menangkap pelarut. Oke. Maka dari itu, sebelah kanan yang lebih banyak partikel pelarut akan bergerak ke sebelah kiri ya. Karena banyak zat larut yang menangkap pelarut. Nah, sehingga yang akan terjadi kondisi seperti ini, karena banyak pelarut yang bergerak ke kiri, maka ketinggiannya akan berbeda nantinya. Tapi ini sudah dalam kondisi seimbang. Nah, ini namanya isotonik, seperti itu. Paham ya? Oke. Itu penjelasannya. Sehingga tekanan osmotik adalah tekanan tambahan yang disebabkan oleh perpindahan molekul-molekul air menuju larutan yang lebih pekat, disebut dengan tekanan osmotik. Dilambangkan dengan P. Nah, ini ya. P. Oke. Jadi airnya pasti menuju larutan yang lebih pekat ya, dari larutan yang konsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Tekanan osmotik dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut atau konsentrasi, dinyatakan dalam molaritas, bukan molaritas ya. Jadi molaritas itu untuk tadi penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kalau untuk tekanan osmotik menggunakan molaritas. Kecepatan gerak partikel dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu juga mempengaruhi. Oke, sehingga rumus untuk tekanan osmotik adalah I sama dengan mRTI, di mana M itu molaritas, R itu tetapan gas, yaitu nilainya biasanya 0,082 atau bisa juga dituliskan 0,08, tergantung soalnya nanti ya. Satuannya liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian I-nya adalah faktor Van Hoff untuk non elektrolit. Nah, itu jika larutannya non elektrolit. Kemudian di sini ada yang kurang. T itu adalah suhu ya. Suhu dia biasanya dalam Kelvin. Nah, kalau dalam Kelvin itu berarti bla 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 derajat Celcius ditambah 273. Nah, itu harus seperti itu. Nanti sama dengan bla 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 Kelvin. Gitu ya. Oke, ingat nanti rumusnya ini mRT. Kalau larutan non elektrolit, I-nya nggak usah dipakai. Seperti itu untuk penjelasan osmotik. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan dari penurunan tekanan uap sampai dengan tekanan osmotik dapat kalian pahami ya. Oke, silakan kalian bisa setelah kalian mempelajari teorinya, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.